Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Godly Family, ada sebuah kisah dari Nairobi, Kenya. Seorang ratu Kristen rajin ke gereja, sibuk dalam pelayanan, dan terlihat saleh di depan umum. Namun di rumah ia kerap membentak pelayannya. Ia pelit bahkan berlaku curang terhadap pelayannya. 3 bulan bekerja, pelayan barunya berpamitan untuk pindah ke rumah tetangga yang menganut kepercayaan yang lain. Ratu itu heran dan bertanya, "Apakah gajimu kurang?" Sang pelayan menjawab, "Bukan soal gaji, saya ingin memutuskan apakah saya akan menjadi orang Kristen atau agama yang lain. Karena itu saya bekerja 3 bulan pada ratu, lalu 3 bulan berikutnya saya akan pindah ke tetangga sebelah." Mendengar itu ratu terdiam. Ia sadar ibadahnya yang tidak nyata dalam hidup sehari-hari. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ibadah sejati tidak berhenti di gedung gereja. Ibadah sejati bukan sekedar hadir dalam kebaktian, memberi persembahan, atau sibuk melayani. Yakobus berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, ibadah sejati adalah kehidupan yang penuh kasih dan kudus, lahir dari hati yang tersentuh oleh Injil. Mengunjungi yatim dan janda di sini bukan hanya soal memberi bantuan sesekali lalu selesai, melainkan hadir secara nyata, konsisten, dan pribadi. Tuhan memanggil kita bukan untuk berpaling dari orang-orang yang lemah, tetapi untuk menyatakan kasih-Nya dengan tangan kita sendiri. Dunia boleh punya motivasi sosial untuk kebaikan, tetapi kita melakukannya karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan demi pahala atau pengakuan, melainkan karena salib sudah menjadi sumber kasih terbesar. Selain itu, Yakobus menekankan pentingnya menjaga kekudusan. Banyak orang pandai bicara tentang ibadah, tetapi hidupnya tercemar oleh hawa nafsu, cinta uang, atau kebiasaan duniawi. Padahal hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Tubuh kita adalah persembahan bagi Allah. Roma 12 ayat 1 mengingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Injil bukan hanya memberi kita pengampunan, tapi juga kuasa untuk hidup kudus di tengah dunia yang penuh godaan dan cemar ini. Godly Family, ibadah yang hanya berhenti di liturgi tidak akan mengubah dunia, tidak akan pernah mengubah hidup. Tapi ibadah yang nyata dalam aksi, dengan tangan yang menolong, hati yang mengasihi, dan hidup yang kudus, akan membuat orang lain melihat Kristus hidup di dalam kita. Saya teringat pada kisah Robert Raikes di abad ke-18 di Inggris. Ia bukan pendeta, melainkan seorang pengusaha percetakan. Saat melihat anak-anak miskin terlantar akibat revolusi industri, hatinya gelisah. Ia mulai mengumpulkan mereka di dapur sederhana, mengajarkan membaca, menulis, dan firman Tuhan. Dari situlah lahir gerakan sekolah minggu, yang kini dinikmati oleh jutaan anak di seluruh dunia. Semuanya dimulai dari satu orang yang berani menghidupi imannya dengan aksi nyata. Godly Family, dunia sedang menunggu orang-orang percaya yang berani menjadikan ibadahnya nyata. Melalui kita, orang lain bisa melihat kasih Kristus. Mari kita ingat, ibadah sejati bukan hanya ritual, melainkan kasih yang nyata kepada sesama dan hidup yang kudus bagi Allah. Itulah ibadah yang murni, tak bercacat, dan berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa ibadah bukan hanya tentang apa yang kami lakukan di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kami hidup sehari-hari. Tolong kami untuk memiliki hati yang peduli pada sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan, dan mampukan kami menjaga kekudusan hidup. Amin.